Pernahkah Anda mendengar sebuah lirik lagu melo yang membuat diri langsung terhubung dengan segala kepahitan hidup? Di era tahun 80-an ada lagu Hati Yang Luka dari Betharia Sonata yang akan membuat para wanita yang pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga mungkin akan menjadi sedih dan akhirnya menangis hanya sekedar mendengar bait demi bait lagu tersebut. Ataupun saat pasangan hidup mengkhianati janji suci saat akad nikah. Maka ketika Anda mendengar lagu-lagu bertema sakitnya perselingkuhan seperti lagu Sebuah Rasa Agnes Mo ataupun Jika Cinta Dia dari Geisha, maka bisa jadi hati Anda langsung meradang. Smart listeners, ketika Anda merasa sedih, maka tanyakanlah kepada diri, apa yang sesungguhnya membuat Anda sedih? Apakah karena kejadian yang menimpa diri Anda atau pikiran Anda? Karena setiap kejadian yang menimpa diri bersifat netral. Kitalah yang memberi makna positif ataupun negatif dari setiap kejadian tersebut. Sayangnya, kemampuan memaknai kejadian bernilai positif memerlukan perjuangan. Karena menurut National Science Foundation, rata-rata orang memiliki sekitar 12.000 hingga 6.000 pikiran per hari dan 80%-nya adalah pikiran negatif. Sayangnya, kemampuan memaknai kejadian bernilai positif memerlukan perjuangan. Karena menurut National Science Foundation, rata-rata orang memiliki sekitar 12.000 hingga 6.000 pikiran per hari. Dan 80%-nya adalah pikiran negatif. Serta 95% persis pikiran berulang yang sama seperti hari sebelumnya. Terkait kebiasaan mendengarkan lagu melo, ada penelitian menarik di Pusat Terapi Kognitif dan Kesehatan Mental di Toronto. Mereka mengumpulkan pasien yang telah sembuh dari depresi selama setahun. Kemudian diminta mendengarkan lagu-lagu melo secara rutin. Setelah mendengarkan lagu itu, pasien dites dan ternyata tingkat pesimisme dan kesedihan mereka meningkat. Tidak hanya itu, pasien yang telah sembuh ini juga mengalami depresi kembali dalam rentang waktu 18 bulan. Kesimpulan penelitian ini adalah mendengarkan lagu melo dapat membuat kita memikirkan hal-hal buruk atau kegagalan yang pernah dialami dan menimbulkan kesedihan. Nah, bagaimana jika kita sedang memikirkan hal-hal atau keberuntungan tetapi tetap mendengarkan lagu melo? Apakah akan menimbulkan emosi negatif? Pada tahun 2004, bidang kedokteran mengetahui bahwa pikiran bisa berinteraksi dengan otak. Dengan adanya hubungan dua arah ini, maka keduanya saling mempengaruhi. Otak dapat merubah pikiran, pikiran pun dapat merubah otak. Jika pikiran bisa mempengaruhi otak, maka dengan selalu berpikiran positif dan optimis, insya Allah akan terhindar dari depresi atau rasa sedih. Mungkin hal ini masuk akal. Tetapi kesimpulan tentang pikiran dapat merubah otak, mungkin inilah yang masih membingungkan. Nah, terkait hal ini, hasil penelitian dari Pascual Leon menjawab. Pascual mengajari sekelompok sukarelawan untuk melatih kelima jarinya memainkan tuts piano selama 1 jam per hari. Dan dilakukan selama 5 hari. Setelah itu, mereka dites. Ternyata kemampuan motorik mereka semakin hari semakin baik. Bagian korteks motorik pada otak mereka berkembang seiring dengan mempelajari keahlian baru. Pascual juga meneliti sekelompok sukarelawan yang diminta untuk membayangkan, ya hanya membayangkan saja, sedang berlatih piano dalam waktu yang sama dengan kelompok yang sebelumnya. Dan hasilnya, area korteks motorik pada otak mereka juga meluas
seperti yang terjadi dengan kelompok yang mempraktikkan latihan piano tersebut. Maka sangat jelas bahwa pikiran itu bisa berubah otak, seperti yang terjadi pada mereka yang membayangkan berlatih piano sebelum mempraktikkannya. Waktu yang diperlukan untuk bisa mempelajari keahlian baru ini jauh lebih singkat daripada mereka yang tidak membayangkannya terlebih dahulu. Smart listeners, mengingat pengalaman sedih dalam kehidupan tentu akan melukai Anda. Jika Anda sering menjadikan lagu mellow sebagai bagian gaya hidup, maka perjuangan untuk move on dari kesedihan menjadi lebih sulit. Nah, bagaimana jika Anda mendengar lagu Jangan Menyerah dari The Massive? Hasilnya tentu berbeda, karena lagu ini menggiring Anda menjadi manusia yang mampu bersyukur dengan segala kondisi dan berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Tetapi dari semua ikhtiar dalam menghilangkan segala kegalauan, kecemasan, dan kesedihan, ada ikhtiar yang pasti membuat Anda bahagia dan bebas dari segala permasalahan hidup. Apa itu? Allah menawarkan kelembutannya dengan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28.